Alcatraz adalah penjara paling terkenal di Amerika Serikat. Letaknya di sebuah pulau kecil di tengah Teluk San Francisco dan dikelilingi laut yang dingin dan arus yang kuat. Banyak yang bilang mustahil untuk meloloskan diri dari penjara ini. Sejak resmi dibuka sebagai penjara federal tahun 1934, Alcatraz jadi tempat untuk narapidana paling sulit dan paling berbahaya di Amerika Serikat. Penjagaannya yang sangat ketat, tembok beton tebal, jeruji baja, dan patroli 24 jam. Tapi semua berubah ketika malam 11 Juni 1962. 3 orang tahanan, Frank Morris, serta kakak beradik John dan Clarence Anglin, berhasil menjalankan misi yang hampir mustahil, yaitu meloloskan diri dari Alcatraz. Bagaimana kisahnya? Tonton sampai habis video ini. Penjara Alcatraz terletak di sebuah pulau kecil di tengah Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Pada awalnya pulau ini digunakan sebagai benteng militer pada tahun 1850-an, lalu berubah menjadi penjara militer sebelum resmi dijadikan penjara federal pada tahun 1934. Tokoh utama dari kisah ini adalah Frank Lee Morris. Lahir pada 1926 di Washington, ia tumbuh tanpa orang tua dan sejak remaja sudah akrab dengan dunia kejahatan. Meskipun demikian, Frank bukanlah penjahat biasa. Ia dikenal karena kecerdasannya dengan IQ mencapai 133. Sepanjang hidupnya, ia sering keluar masuk penjara karena pencurian hingga perampokan. Namun, ia sering berhasil kabur dari penjara yang menahannya. Reputasi inilah yang akhirnya membawanya ke Alcatraz pada tahun 1960. Dua nama lainnya adalah John dan Clarence Anglin, kakak beradik yang lahir di Georgia dan besar di Florida. Sejak kecil keduanya terbiasa berenang di danau dan perairan dingin di Florida. Keahlian itulah yang menjadi modal penting dalam rencana besar mereka untuk melarikan diri dari Alcatraz. Saat dewasa mereka terlibat dalam serangkaian perampokan bank. Namun, berbeda dengan banyak kriminal lain, John dan Clarence dikenal tidak pernah menggunakan kekerasan. Selain ketiga orang tersebut, ada satu tahanan lain yang ikut terlibat, yaitu Alan West. Ia turut serta dalam penyusunan rencana pelarian, tetapi nasibnya berbeda. Karena di malam pelarian, ia gagal keluar dari sel tahanannya dan akhirnya tertinggal. Pelarian ini bukan aksi spontan. Selama hampir 6 bulan, Frank, John, Clarence, dan Alan bekerja dengan sabar, hati-hati, dan penuh perhitungan. Setiap malam mereka menggali sedikit demi sedikit bagian dinding belakang sel mereka. Beton tua yang mulai rapuh memberi peluang bagi mereka, dan alat yang digunakan pun sangat sederhana. Hanya menggunakan sendok dari kantin yang mereka curi, serta bor kecil yang mereka rakit dari motor kipas angin rusak. Di belakang setiap sel ada ruang sempit berisi pipa, kabel, dan jalur ventilasi yang sebenarnya hanya untuk teknisi penjara, dan ruangan tersebut jarang diperiksa oleh sipir. Dari situlah mereka bisa bergerak di balik dinding penjara tanpa terlihat sipir. Dan untuk menutup lubang tersebut, mereka menutupinya dengan kardus yang dicat dengan warna yang sama seperti warna tembok sel mereka, agar lubang yang mereka buat tidak dapat terlihat ketika para sipir patroli atau memeriksa sel mereka. Dan untuk menutupi suara berisik dari proses menggali, Morris akan memainkan alat musik akordeon miliknya. Dan jika Morris yang menggali, rekannya yang lain akan bersiul ketika ada sipir. Setelah mereka membuat lubang yang cukup besar untuk merangkak ke belakang sel, mereka naik ke atas blok sel yang kosong dan mendirikan bengkel rahasia untuk membuat perahu yang dibuat menggunakan lebih dari 50 jas hujan yang mereka curi. Selain membuat perahu, mereka juga membuat pelampung yang dibuat dari jas hujan tersebut. Dan tentunya mereka juga membuat dayung gitu untuk mendayung. Karena mereka ingin melarikan diri pada malam hari, tentunya para sipir juga akan patroli ke setiap sel. Akhirnya mereka membuat kepala boneka yang akan diletakkan di tempat tidur mereka untuk mengelabui para sipir.
Dan kepala boneka ini dibuat menggunakan tisu toilet, sabun, plester, dan juga rambut asli. Lalu mereka cat dengan warna kulit mereka. Setelah semuanya siap, mereka mulai melakukan aksinya. Mereka meletakkan kepala boneka yang sudah dibuat di atas bantal dan membuka lubang ventilasi dan merangkak masuk. Namun sayangnya Ellen West tidak dapat membuka ventilasinya tepat waktu karena plester yang digunakan sudah mengeras, yang akhirnya sulit untuk dilepas. Tapi Morris dan Englyn bersaudara tetap melakukan aksinya dan meninggalkan Ellen West. Mereka langsung menaiki pipa ke atas sel mereka untuk mengambil perahu dari jas hujan dan alat lainnya. Lalu mereka langsung ke atap penjara dan beruntungnya mereka tidak terlihat oleh lampu sorot dari para penjaga. Mereka turun menggunakan pipa drainase dan berhasil turun tanpa diketahui. Setelah itu, mereka melewati pagar berduri. Setelah melewati pagar berduri, mereka langsung menuju sisi utara Alcatraz dan mulai memompa perahu mereka dengan alat musik akordeon yang mereka curi. Dan mereka langsung menuju ke Angel Island yang jaraknya sekitar 2 mil dari Alcatraz. Dan mereka tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Keesokan paginya, saat sipir mengecek Morris dan Englyn bersaudara, barulah ia sadar bahwa Morris dan Englyn bersaudara telah melarikan diri dan kepala yang mereka lihat semalam adalah boneka. Dan akhirnya polisi juga mengetahui bahwa Ellen West adalah salah satu tahanan yang harusnya ikut melarikan diri. Lalu Ellen West langsung diinterogasi dan menceritakan semuanya. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan oleh FBI, US Marshal, dan aparat lainnya. Setelah melakukan pencarian, mereka hanya menemukan dayung dan sisa perahu di sekitar pulau Angel Island. Pada tahun 1979, FBI akhirnya menutup kasus ini dengan kesimpulan bahwa kemungkinan besar mereka tenggelam karena di saat malam pelarian sangat berkabut dan berarus deras. Seiring berjalannya waktu, pelarian dari Alcatraz semakin dipenuhi misteri. Berbagai teori bermunculan, seperti keluarga Englyn yang mengaku ditelepon oleh John dan Clarence setelah pelarian, mendapatkan kartu ucapan Natal, dan bahkan mengaku bahwa mereka terus berhubungan via telepon dan mereka bilang bahwa John dan Clarence berhasil kabur dan melarikan diri ke Brazil, yang diperkuat oleh foto dua pria yang diduga adalah John dan Clarence. Nah, puncaknya terjadi pada tahun 2013. FBI menerima sebuah surat yang mengaku ditulis oleh John Englyn. Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa mereka bertiga berhasil melarikan diri. Dan ia juga menuliskan bahwa Frank Morris meninggal pada tahun 2008 dan Clarence Englyn meninggal tahun 2011. John sendiri mengaku masih hidup tetapi sakit parah dan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri asalkan mendapatkan perawatan medis. Sayangnya keaslian surat itu tidak pernah dapat dipastikan. Analisis tulisan tangan, sidik jari, hingga tes DNA terhadap surat tersebut tidak dapat memberikan hasil yang meyakinkan. Pelarian ini bukan yang pertama kali. Ada sekitar 14 percobaan pelarian dari 36 tahanan. 23 orang berhasil ditangkap kembali, 6 orang tewas ditembak, 2 orang tenggelam, dan 5 sisanya hilang termasuk Morris dan Englyn bersaudara. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa mereka berhasil selamat atau enggak?